Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 13. Saya membaca terlebih dahulu lalu saudara sekalian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Silakan saudara yang pertama, ayat 10. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, bagian surat ini diawali akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa akhirnya, saudara? Ini akhir dari apa? Setelah Paulus bicara soal relasi di dalam struktur sosial kita. Kita sudah membahas minggu demi minggu, saudara. Apa itu? Dimulai dari 5 ayat 21. Kerendahan hati di dalam Kristus menjadi dasarnya di dalam relasi kita antara suami istri, orang tua anak, atasan bawahan. Oh, itu penting sekali. Itu kehidupan Kristen. Saudara-saudara, diawali dengan kerendahan hati dan diakhiri dengan ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan artinya kamu yang sudah dipenuhi roh. Ini dikatakan oleh Paulus di pasal sebelumnya. Bangunlah hai kamu yang tidur. Kamu bukan lagi hidup seperti orang-orang dunia. Ini saya mengutip lagi firman satu persatu. Dikuasai alkohol, yang suka berjudi seperti orang mabuk. Bukan begitu. Tetapi di dalam Tuhan. Artinya saudara, kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Kamu adalah terang, kamu sudah menjadi ciptaan baru. Kamu jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia. Karena kamu sudah dilahirkan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka berkata-katalah satu dengan yang lain, saling membangun, banyak bersyukur, menyanyi lagu rohani, memuji Tuhan. Itu artinya seluruh hidup kita. Dari Senin sampai Sabtu sampai hari Minggu. Terus menerus saudara banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lalu Paulus masuk kepada relasi suami istri. Saudara masih ingat itu? Istri, hendaklah kamu kuat menaati suamimu. Suami, kuatlah untuk mencintai istrimu seperti Kristus mencintai gerejanya. Anak-anak, kuatlah untuk menghormati orang tuamu. Dan orang tua hendaklah kuat untuk jangan membangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Bawahan, hendaklah kamu kuat menghormati atasanmu. Dan tuan-tuan, baik-baiklah memperlakukan bawahanmu dengan adil. Semua di dalam Tuhan. Paulus berkata semua itu dikerjakan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Relasi itu. Inilah bagian surat yang kita baca, bagian penutup di dalam surat Efesus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena apa, saudara? Yang kita lawan itu bukan musuh yang kelihatan saja. Orang Kristen seringkali tidak mau bicara setan, saudara.
Tetapi justru Paulus hari ini mengingatkan kita soal keberadaan setan dan pekerjaan dia. Setan itu ada dan dia menipu terus orang Kristen. Paulus berkata tipu muslihat iblis. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara itu ada dan terus bekerja. Dia tidak pernah libur. Di bagian ini, setelah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, sandarlah kuasa Tuhan. Dia menasihatkan kita semua untuk kuat di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita semua masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Dan setan itu adalah penguasanya. Dia bukan saja ada, saudara, tapi terus bekerja. Dan mereka terus ingin menipu kita. Di dalam relasi keluarga. Di tempat pekerjaan kita. Tetapi saudara, orang Kristen di satu sisi itu jangan mengabaikan fakta ini. Ini karena dinyatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi sekaligus juga saudara, jangan terus bicara itu setan-setan terus saudara. Sedikit-sedikit setan-setan. Ini penting sekali. Karena cukup banyak orang Kristen itu sedikit-sedikit menyalahkan setan, saudara. KTP hilang, diambil setan. Saudara, ini pikiran yang berlebihan. Saya tidak mengatakan itu pasti bukan dari setan, saudara-saudara. Tetapi setan tidak terutama tertarik kepada KTP saudara. Tetapi dia paling tertarik kepada jiwa saudara. Your soul. Dia ingin kita ikut dia ke neraka. Supaya penuh semua pengikut dia. Dia nasibnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Sejak dia memberontak. Neraka. Jurang yang dalam itu. Aduh, saya tidak mau sendirian bersama pengikut saya. Bawa semua. Jangan sampai orang ikut pangeran itu. Kristus itu. Dia paling benci orang Kristen. Saudara-saudara. Sehingga terus pikiran kita diganggu untuk terus dikuasai ketakutan, kekhawatiran, relasi pribadi kita diganggu dengan Tuhan, keluarga dikacaukan, hubungan orang tua anak di dalam Kristen, hubungan Kristen retak, hubungan atasan bawahan dirusak. Itu pekerjaan dia, saudara. Menggunakan kelemahan kita. Saudara, jadi di satu sisi kita sadar keberadaan setan yang mengganggu kita. Di satu sisi kita harus mengintrospeksi diri, jangan kita menghubungkan semua kegagalan, kelemahan dengan pekerjaan setan. Tetapi jelas di dalam bagian surat ini firman Tuhan mengingatkan kita, sadarlah keberadaan dia dan pekerjaannya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, karena jelas bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia, penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara itu. Saudara, ini bukan mengajarkan kita bahwa tidak ada perjuangan di dunia yang kelihatan ini. Dengan semua yang kelihatan, bukan itu. Tapi bukan hanya itu. Perjuangan kita itu yang terutama bukan saja di tingkatan itu. Yang kelihatan saja. Tetapi saudara, jangan kita mengabaikan musuh yang tidak kelihatan. Ini selalu mengajarkan kita, saudara-saudara, sebelum saya masuk pembahasan mendetail. Untuk apa, saudara? Untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Kalau musuh tidak kelihatan, saudara-saudara, bagaimana kita bisa melawan dia? Kita tidak bisa melihat dia. Saudara-saudara, kalau musuh yang kelihatan, kita bisa membaca buku-buku. Baik psikologi Kristen bisa membantu kita. Saudara-saudara, kita mengikuti kegiatan-kegiatan saudara-saudara. Tetapi jikalau musuh kita tidak kelihatan, justru itulah yang menipu pikiran kita. Kita harus sandar Tuhan, tidak ada kuasa lain yang bisa. Jadi orang Kristen tidak boleh ketakutan dulu saudara mendengar hal ini. Jikalau takut, kita sudah separuh kalah. No. Justru surat Paulus berkata, berdirilah kamu. Kamu harus melawan kuasa itu. Setan memang ada, saudara. Tetapi Tuhan jauh lebih berkuasa daripada dia. Itu sebabnya, saudara. Dia tahu meskipun kita adalah ciptaan baru, kita orang yang lemah. Dan setan sering mengganggu kelemahan kita, saudara. Menjatuhkan kita. Saudara-saudara, Paulus berbicara ini hari ini.
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Maka Paulus bicara ini, saudara-saudara, andalkan kekuatan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk menang melawan kuasa si setan itu. Saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal di dalam hal ini, saudara. Yaitu kuat di dalam Tuhan. Apa artinya itu? Ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini ayat 10 dan 11 tidak bisa dipisahkan. Karena kamu kuat untuk apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini hanya bertahan di dalam bagian ini. Nanti suratnya dilanjutkan. Kamu juga harus berperang melawan dia. Bukan hanya bertahan pasif. Saudara-saudara, kuatlah di dalam Tuhan. Sebelum saya membahas pengertian kuat di dalam Tuhan di ayat 10 ini, saya mengajak saudara melihat ayat 11 dulu. Karena ini sangat berkaitan, saudara, yaitu tipu muslihat iblis. Paulus menasehatkan kita kepada kuasa gelap itu. Sekali lagi diingatkan oleh Paulus. Paulus menasehatkan ini, saudara, kepada orang-orang yang baru menjadi Kristen. Mereka takut, saudara, kepada kuasa-kuasa gelap itu. Itu sebab, saudara, kuatlah di dalam Tuhan untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, saya seorang yang menyimpan kuasa gelap sebelum saya percaya kepada Tuhan. Dan waktu saya percaya kepada Tuhan, saya buang semua, saya bakar jimat-jimat itu, saudara. Tetapi ada sedikit ketakutan di dalam hati saya. Silakan setan-setan bisa menyerang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan takut. Dan iman saya terus bertumbuh. Ini mirip surat Paulus yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Mereka adalah penyembah setan. Dan waktu surat ini diberikan, kamu jangan takut orang-orang yang baru menjadi Kristen. Singkirkan kuasa iblis itu. Karena Tuhanlah yang berkuasa. Hendaklah Tuhan, kuasanya yang besar itu melingkupi hatimu. Saudara-saudara. Itu sebab kuat di dalam Tuhan untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Setan paling pintar membuat orang ketakutan, saudara. Menghabiskan waktu untuk memikir setan terus. Ketakutan akan setan, saudara, ada di pohon. Ada di rumah ini itu, saudara-saudara. Ada di kamar ini, di kamar itu. Saudara lewat bulu kuduk berdiri. Saudara-saudara, setan suka manusia mempunyai ketakutan. Waktunya dihabiskan, didominasi untuk hal yang tidak berguna. Padahal mereka tidak sadar setan itu tipuannya mengganggu pikiran dan hati kita. Mereka mendominasi pikiran dengan ketakutan yang tidak rasional. Itu akibat tipuan setan, saudara. Kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi ini bahwa sebagai orang Kristen, kita mempunyai musuh yang tidak kelihatan. Musuhnya itu dijelaskan dengan detail di ayat 12, saudara, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh jahat di udara. Berarti, saudara, apa ini? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu. Ini berarti musuh itu punya kuasa yang besar. Dan dia punya hierarkinya. Ada tingkatannya, saudara. Meskipun mereka tidak omnipresent. Saudara, mereka memang punya kuasa yang besar, tetapi mereka tidak omnipresent, bisa hadir di mana-mana seperti Tuhan. Mereka tidak bisa berada di berbagai tempat di dalam satu waktu, saudara. Itu sebabnya mereka punya daerah kekuasaannya sendiri. Di tempat-tempat tertentu setan bekerja luar biasa melebihi tempat yang lain. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Supaya apa? Supaya kamu bukan saja bisa bertahan, tapi bisa melawan kuasa yang jahat itu. Kita mau melihat tentang setan, saudara, siapakah dia? Awalnya dia adalah penghulu malaikat yang begitu cantik, yang begitu berkuasa, begitu besar. Tetapi kemudian dia dibuang keluar dari surga, saudara. Karena Tuhan melihat motivasi hatinya yang jahat dan berdosa itu. Ketika dibuang, saudara, tafsiran menurut Agustinus, dia membawa sepertiga dari malaikat di surga. Itulah yang menjadi setan-setan semua di dalam dunia ini. Tetapi iblis penguasanya. Saudara, jangan kegeeran diganggu oleh iblis.
Saudara, kalau iblis itu mengganggu orang-orang yang sangat besar di dalam kitab suci. Ayub, Yesus Kristus, langsung iblis sendiri yang turun. Saudara-saudara. Karena mereka punya pemerintahan hierarkinya. Kuasanya berbeda-beda, saudara. Mereka dibuang keluar dari surga. Mereka melawan Tuhan. Kenapa harus Kristus yang menjadi anakmu? Yang kamu kasihi. Saya iri sekali dan Tuhan Allah melihat dia. Kutemukan kesalahan di dalam hatimu, hai Lucifer. Saudara, berhati-hatilah. Jaga hidup kita suci di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan melihat sesuatu yang bersalah di dalam hatimu. Dan kita dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, jadi dari atas dia diturunkan kedudukannya menjadi makhluk yang sedang menunggu penghukuman yang kekal itu. Itu iblis dan para pengikutnya. Saudara, ternyata dia selama ini di surga itu sambil melayani, sambil punya ambisi, menyamai Allah yang maha tinggi. Waduh, itu luar biasa, saudara. Inilah yang mengingatkan kita sambil melayani, jangan kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi kau harus melupakan dirimu. Biar nama Tuhan yang terus ditinggikan, dimuliakan. Jangan kita, saudara, meneladani sifat setan. Karena setan sambil melayani, menyembah Tuhan di surga. Tetapi Tuhan tahu bukan tubuhnya yang Tuhan lihat. Tetapi jiwa dia, motivasi hatinya ingin menyamaiku. Dia ingin mengambil kemuliaan Tuhan, merebut kemuliaan Tuhan. Tuhan melihat motivasi yang tidak beres dan mengusir dia. Ia tidak lagi menjadi penghulu malaikat, tetapi menjadi setan, saudara. Yang artinya apa setan? Penentang Allah, perintang Allah, penghambat pekerjaan Tuhan. Dia selalu mengganggu orang Kristen, menghambat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya tidak heran, saudara-saudara. Di dalam KKR, di dalam semua pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, selalu setan menggunakan kita. Oh, saudara-saudara, kita mempunyai kepekaan ini. Orang yang dipenuhi roh punya kepekaan seperti ini. Saudara-saudara, setelah ia dijatuhkan, dia tetap punya kuasa yang sangat besar. Karena dia punya keahlian untuk menghasilkan kekacauan, kebingungan, keraguan, saudara, di antara manusia. Tujuannya hanya satu. Menghancurkan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Maka dengan segala kekuatannya, saudara, mereka membawa manusia jauh, makin jauh dari Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Manusia dicipta sebagai penguasa atas segala ciptaan di bawah Tuhan, saudara. Itu sebabnya manusia menjadi subjek yang paling khusus dari setan. Untuk diserang, untuk jangan mengerjakan kehendak Tuhan. Tidak heran Petrus mengatakan, saudara, dia berjalan terus keliling. Artinya apa? Setan tidak ada hari libur. Dia terus bekerja. Dan seperti singa yang mengaum. Saudara tahu di hutan itu lalang-lalang yang banyak itu. Dia sembunyi di situ. Dia terus mencari mangsa yang bisa dia telan. Siapa orang Kristen yang sudah jarang baca firman? Siapa orang Kristen yang sudah tidak berdoa? Saudara, cara dia menyerang. Tidak menghasut sana sini, tidak. Langsung apa firman Tuhan bilang? Telan langsung. Saudara, itu sebabnya Kain dinasehatkan oleh Tuhan. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Kuasailah dia. Jikalau tidak, kamu akan ditelan oleh dia. Habis. Terus dibisiki. Kalau sudah ditelan, sudah tidak bisa lari. Sebelum ditelan, pakailah senjata Allah. Saudara-saudara, selagi masih ada waktu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Kalau saudara sudah ditelan oleh setan, saudara menyentuh buku ini pun sudah tidak mau. Saudara-saudara, jangan take it for granted. Mari kita pikirkan, saudara, bagaimana setan menggunakan kuasanya. Oh, dia tidak senang, saudara, di sini. I know him. Tetapi kuasa Tuhan lebih bekerja daripada kuasa setan. Mari kita memikirkan bagaimana setan menggunakan kuasanya, saudara.
Paling sedikit ada 3 hal saya mengajak saudara. Dia punya kuasa terhadap alam. Di dalam kitab Ayub, saudara, Tuhan berkata begini. Ayub, itu hambaku, orang saleh dan jujur. Takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Lalu dicatat iblis datang kepada Tuhan dan dia berkata apa, saudara? Oh, ini kalimat yang sangat, saudara, provokasi. Coba dengar. Ayub bisa baik begitu karena kamu kasih dia berkat. Coba kalau engkau tarik berkatmu, pasti dia akan mengutukimu. Aduh, saudara. Ini pikiran setan. Jangan kita tiru. Maka firman Tuhan kepada iblis apa, saudara? Nah, segala yang dipunyai ada di dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu kepada dirinya. Tetap kuasa Tuhan jauh lebih besar, saudara. Pergi dan lakukan yang kamu suka terhadap Ayub, hambaku yang setia itu. Tapi jangan sentuh nyawanya. Kemudian pergilah iblis, dia menggunakan kuasanya atas alam, saudara. Kitab suci berkata apa? Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Api itu apa, saudara? Itu petir turun. Saudara jangan heran akan pawang. Petir turun itu kuasa setan. Mendatangkan petir dan membunuh semua kambing domba. Lalu angin ditiupkan supaya api itu menghabiskan seluruh domba-domba itu, saudara. Termasuk penjaganya dilalap semua oleh api. Kitab suci memberitahu kita setan yang menurunkan petir itu. Lalu dicatat hanya tinggal seorang diri. Itu firman Tuhan menyiratkan sesuatu, saudara-saudara. Seorang diri masih hidup untuk menyampaikan berita itu kepada Ayub. Ini strategi setan. Masalah satu persatu keluar, saudara, makin hebatnya. Dosa menutupi dosa lagi. Tidak cukup harta diambil, saudara. Kitab suci berkata anak-anak Tuhan sedang makan dan minum anggur di rumah saudaranya yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Maka rumah itu hancur, roboh menimpa mereka, mati semua. Sekali lagi firman Tuhan memberitahu kita bahwa setanlah yang mendatangkan angin ribut. Sekali lagi dicatat hanya saya sendirian yang luput yang bisa memberitahu kepada Ayub. Saudara, sekali lagi kita tidak boleh berpikir semua kejadian alam yang begitu hebat itu, kilat, petir, angin ribut itu selalu berasal dari setan. Tidak, saudara. Tetapi dicatat di sini fakta itu. Sehingga kejadian alam yang hebat itu bisa berasal dari setan. Saudara, saya mengingatkan saudara di dalam hal ini. Jangan sampai kejadian alam bagaimanapun mengganggu ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hujan lebatkah, banjirkah, saudara-saudara, kita tetap harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu kewajiban orang Kristen. Datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan biarkan dia mengganggu relasi saudara dengan Tuhan. Itu intinya. Karena Tuhan mengizinkan dia kadang-kadang berbuat, saudara-saudara, dengan kuasanya memakai alam untuk mengganggu hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Dicatat di sini fakta itu sehingga kejadian alam yang hebat bisa asalnya dari setan untuk mengganggu kita, mengacaukan kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, setan bukan saja menggunakan kuasanya atas alam, tetapi yang paling utama dan yang paling hebat, setan menyerang pikiran kita. Manusia beda dengan binatang karena manusia punya pikiran. Dan itu yang diserang oleh setan. Jauh lebih powerful, jauh lebih menipu daripada alam. Kalau kita perhatikan kejadian-kejadian tragis yang menimpa Ayub tadi, saudara, dicatat ada 4 kali itu bertubi-tubi, saudara.
baik oleh petir, baik oleh angin, orang Sheba, orang Kasdim. Dan di dalam kejadian-kejadian itu, saudara, hanya satu orang yang selamat dan membawa kabar pulang kepada Ayub. Itu ada kronologinya. Kejadiannya satu persatu, saudara-saudara, dan beritanya itu beberapa hari baru sampai, tidak seperti sekarang, saudara. Media sosial begitu hebatnya. Zaman dulu tidak, orang bawa kabar pulang beberapa hari baru sampai kepada Ayub. Lalu satu lagi berita, besoknya tiba lagi, bertubi-tubi datang satu persatu, saudara. 4 itu. Makin hari makin berat. Dari harta habis sampai anak mati semua. Ini mengajarkan apa, saudara-saudara, kepada kita? Strategi setan. Semua berita itu dikabarkan satu demi satu, sehingga apa, saudara? Tidak ada kesempatan untuk Ayub boleh berpikir secara rasional dan sehat. Dan untuk membuat solusi. Sehingga kabar itu makin hari makin menyedihkan, saudara. Saudara tidak usah heran jikalau anak-anak Tuhan diganggu dengan cara masalah yang bertubi-tubi datang. Seperti tidak ada hentinya, saudara. Sehingga pikiran kita dikacaukan dan kita tidak bisa berpikir secara rasional. Iman kita digoncang, meragukan kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Dia bekerja seperti panah api yang datang dari berbagai arah. Ini salah, itu salah, maju kena, mundur kena. Panah api yang memberhentikan kita mengerjakan panggilan Tuhan itu, mengalihkan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Apakah ada panah api dari si jahat, saudara-saudara? Yang menyerang engkau, memberhentikan engkau dari pelayanan, memberhentikan engkau dari datang ke gereja, beribadah kepada Dia. Oh, saudara-saudara, itu dari setan adanya. Setan bisa memakai bahkan orang yang paling dekat dengan kita, saudara. Saudara masih ingat istrinya Ayub? Di tengah masalah sudah bertubi-tubi datang, saudara. Pikiran sudah kacau, iman sudah digoncang. Istri berkata, buat apa kamu terus hidup mensaleh menyembah Tuhan? Kutuki Tuhanmu dan matilah kamu. Istri harusnya menaati dan menolong suaminya. Ini malah menyuruh suami mengutuki Tuhannya. Saudara-saudara, setan sudah mengacaukan ordo. Saudara harus berhati-hati terhadap dorongan untuk berdosa. Itu pasti suara setan yang merayu pikiran-pikiran orang yang di dekat kita untuk merubah niat kita dan menerjunkan kita di dalam kejahatan. Kedua, saudara, kita ingat Petrus sangat dekat dengan Yesus. Inner circle Yesus Kristus, dan dia pernah digoda iblis untuk menahan Yesus naik ke atas kayu salib. Yesus marah kepada Petrus, apa, saudara? Anyahlah iblis, karena dia dipakai oleh iblis. Saudara-saudara, itu setan yang mengakibatkan pikiran Petrus untuk tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Itu firman Tuhan. Setan menyerang pikiran manusia dengan menipu kita. Saya ambil contoh, saudara, setan bisa memakai ayat firman Tuhan, tetapi hanya sebagian saja. Itu di dalam Matius 4 ayat 6. Waktu iblis mencobai Yesus, dia berkata begini, saudara. Dia terus menggelitik, mencobai ego Yesus sebagai manusia. Kalau engkau anak Allah, kalau itu sudah mencobai egonya. Jatuhkan dirimu ke bawah. Suruh bunuh diri Yesus. Ini setan pinternya, saudara. Dia mengutip ayat firman. Sebab ada tertulis. Waduh. Dia mengutip perjanjian lama. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Memang benar, saudara. Ada tertulis seperti itu. Malaikat akan menjaga Yesus. Tetapi setan hanya mengutip sebagian. Mazmur mengatakan Tuhan akan memerintahkan malaikat menjaga kita kalau kita ada di jalannya.
Kalau kita hidup suci mengerjakan kehendak Dia, berarti saudara, jikalau Yesus lompat, itu pasti bukan di jalan Allah. Betul tidak? Saudara-saudara, Dia ambil jalan sendiri. Karena Bapa menyuruh Dia untuk naik ke atas kayu salib dan mati. Saudara-saudara, manusia tidak diciptakan untuk melompat-lompat, tapi untuk berjalan menggunakan kakinya. Apa pengajaran saudara? Jikalau kita diganggu untuk melakukan sesuatu hal yang tidak wajar, hati-hatilah, itu mungkin suara dari setan. Saudara-saudara, setan tahu kuasanya terbatas. Itu sebabnya dia memakai ayat supaya Yesus menjatuhkan dirinya sendiri. Itu mencobai Tuhan. Saudara, setan bisa begitu banyak tahu ayat-ayat kitab suci. Ini menjadi satu pelajaran untuk kita. Bahwa kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tahu dan banyak hafal ayat, tetapi hatinya tidak takut Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa mempelajari firman Tuhan hanya surat yang kita sukai. Semuanya harus komplit. Saudara-saudara, termasuk imamat yang bikin saudara ngantuk dan tidak memperhatikan. Saudara-saudara, semuanya harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang mengakibatkan saudara bukan menyombongkan dengan kemampuan saudara menghafal, bukan. Tetapi comprehensive understanding of the biblical principle. Saudara mempunyai prinsip yang kuat di dalam firman, tidak mudah digoncang oleh setan. Karena setan bisa memakai ayat, itu harus hati-hati. Tetapi kalau saudara mengerti, no, itu bukan di jalan Tuhan. Kenapa kamu suruh saya bunuh diri? Saudara-saudara, kalau kita loncat dari gedung tinggi, pasti mati. Saudara, karena kita tidak di jalan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita klaim Tuhan berjanji akan terus memberkati kita dengan kelimpahan, tapi kita hidupnya di dalam penipuan, korupsi, itu mencobai Tuhan. Setan bisa membuat pikiran jahat datang, saudara-saudara, yang tidak wajar. Begitu kita bangun tidur, panah api itu datang. Pikir, itu sesuai firman atau tidak? Itu rasional atau tidak? Itu wajar atau tidak? Natural atau tidak, saudara? Jangan melompat-lompat kayak tadi. Jalan. Jikalau tidak, itu datang pikiran sesuatu yang kita tidak mau lakukan, saudara. Kita tahu kita tidak mau lakukan. Itu dari setan. Memberikan kepada kita imajinasi untuk berbuat dosa. Saudara-saudara, dia membuat kita menjadi depresi. Terus menerus menuduh diri kepada dosa-dosa masa lalu. Sehingga anak-anak Tuhan terus merasa bersalah dan tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Dia membuat kita ragu-ragu. Ragu apakah kita anak Tuhan atau bukan. Ragu apakah kita sudah diselamatkan atau belum. Ragu apakah kita sudah diampuni dosanya atau belum. Saudara, banyak ketidakbahagiaan di dalam hidup kita asalnya dari setan. Sadarilah, dia mengganggu pikiran kita. Yang ketiga, saudara, setan bisa membuat tubuh kita juga sakit. Dia terus mencobai Ayub. Saudara-saudara, hartanya habis, anak habis, masih belum cukup, tubuhnya sampai gatal-gatal digaruk pakai beling. Saya tidak bisa membayangkan, saudara, sengsaranya hal itu. Di dalam Lukas 13 juga ada, saudara. Dicatat seorang perempuan yang sudah dirasuk setan 18 tahun lamanya, saudara. Sehingga ia sakit sampai punggungnya bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak. Itu pekerjaan setan. Bukan artinya setiap orang yang sakit bungkuk pasti pekerjaan setan. Tetapi ada, saudara. Dan itu dicatat di dalam firman Lukas ayat pasal 13 itu. Itu bukan penyakit biasa. Pikiran dan tubuh kita bisa diganggu oleh dia. Itu catatan kitab suci. Bukan hanya pikiran, dia bisa menyerang tubuh kita. Tetapi orang Kristen, saudara, jangan takut di dalam hal ini.
Jikalau kita suci, hidupnya penuh dengan roh, kita dijaga oleh Roh Kudus. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh jahat di udara itu. Saudara-saudara, setan mencobai kita sampai ketika kita diranjang kematian. Itu sangat-sangat diteliti oleh kaum Puritan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mendoakan mereka yang sudah di dalam waktu perpisahan di antara dunia sementara menuju kepada kekekalan. Karena setan tidak pernah diam. Dia terus akan berusaha sampai akhir untuk mengambil jiwa kita, mengikuti dia. Jangan lupa itu tujuannya. Sampai di ranjang kematian. Itu sebabnya saudara-saudara di dalam abad zaman pertengahan timbul Ars Moriendi dan segala macam. The art of dying. Bagaimana orang Kristen boleh mati di dalam Tuhan. Sempurna. Menjaga imannya karena anugerah Tuhan. Tuhan menyempurnakan dia. Dengan damai kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, nyanyi, doakan orang-orang yang sudah diranjang kematian itu. Menyadari hal ini, saudara-saudara, orang Kristen bukan ketakutan. Kita memang disadarkan oleh firman Tuhan bahwa iblis berkuasa dan terus berusaha menjatuhkan kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Siapa yang bisa ditelan dia? Maka itulah saudara kita harus memikirkan nasihat Paulus ini. Kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan setelah kita mengetahui betapa besar dan berkuasa dan liciknya setan. Kita memikirkan nasihat Paulus, yaitu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yaitu dengan mengambil perlengkapan senjata Allah. Ini detailnya minggu depan, saudara. Tetapi hal pertama ayat 10, kuatlah di dalam Tuhan, itu hidup yang selalu fokusnya kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata di luar Kristus, orang Kristen tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Kristus. Jangan cuma in the cost. Orang yang in the cost akan pergi. Datang pergi. No, tinggal. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Darah Kristus itu. Saudara-saudara, tinggal di dalam Kristus. Karena di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kuatlah di dalam Tuhan. Mengandal kuasa dia. Bagaimana ini praktis di dalam hidup kita, saudara. Hendaklah kamu kuat. Itu bukan saja kita diam, saudara. Pasif. Oh, serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua. Kita diam saja, saudara. Memang catatan seperti itu ada. Tetapi prinsipnya apa, saudara? Tuhan yang berperang untuk kita itu. Kita juga harus aktif. Di dalam Tuhan. Kita bukan tidak mengerjakan apa-apa, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bagaimana ini dikerjakan, saudara? Karena nasihat Paulus ini bahwa musuh kita begitu berkuasa. Maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Maka hal pertama yang penting, coba tanyalah diri kita. Apakah kita yakin terhadap kondisi kita masing-masing bahwa kita adalah orang Kristen? Kuat di dalam Tuhan ini nasihat untuk orang Kristen. Bukan untuk nasihat orang-orang yang main-main dengan kuasa setan. Menyimpan jimat-jimat dan segala macam. Saudara-saudara, apakah kita yakin kita sudah berada di dalam Tuhan? Yang hatinya sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Disucikan dari dosa itu. Maka sebagai orang Kristen, kita yakin kita mampu di dalam anugerah Tuhan untuk kuat di dalam Tuhan. Karena kita lahir dari Allah. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Dan yang namanya ciptaan tidak statis tapi terus dinamis. Ada progresnya, saudara, di dalam kekudusan kita. Terus bertumbuh. Maka setelah kita menjadi orang Kristen, kita harus bertumbuh, saudara. Setelah kita menanya diri kita, ya Tuhan, saya yakin Engkau sudah mati. Di dalam anugerah-Mu aku mempunyai iman kepadamu. Engkau sudah mati untukku, untuk dosa-dosaku. I am your child. Maka setelah itu, saudara, tanggung jawab kita untuk bertumbuh. Itulah menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan kalau saudara tidak yakin diri sudah diselamatkan? Tidak mungkin.
Saudara kuat di dalam Tuhan itu artinya saudara terus bertumbuh di dalam akar yang sudah menancap ke dalam iman itu kepada Kristus. Lalu dia bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Maka bagaimana hal praktisnya saudara kuatlah di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu bersekutu dengan Tuhan. You have to have fellowship with God. Karena orang yang mau bertumbuh harus makan. Betul tidak saudara? Kita mau bertumbuh harus makan. Orang Kristen yang imannya mau tumbuh juga sama harus makan. Lahir itu kuasa dia, itu anugerah Tuhan. Dilahirkan baru. Tapi makan itu tanggung jawab kita. Mau atau tidak kita bertumbuh, kuat di dalam Tuhan. Makan itu artinya masukkan makanan ke dalam mulut. Sehingga makanan itu menjadi bagian dari tubuhnya. Memberikan energi yang dibutuhkan untuk hidup. Bagian. Sehingga menjadi energi untuk bertumbuh. Di dalam Yohanes 6 ayat 53 saya bacakan kepada saudara. Kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Waduh, ini dasar yang penting sekali. Artinya kepercayaan iman kepada Yesus menyerahkan seluruh hidup kepada dia. Bukan soal hanya percaya saudara, tetapi makan daging dan minum darah. Artinya Yesus itu menjadi bagian dari hidup kita. Itu sebabnya di dalam perjamuan kudus kita selalu diingatkan saudara. Bahwa kita tinggal di dalam dia dan Yesus itu menjadi bagian di dalam hidup saya. Bukan saja saya dijamin untuk hidup kekekalan, tetapi di dunia ini bagaimana kita menjalankan keseharian kita. Bersama dengan Tuhan yang sudah menjadi bagian hidup kita. Kristus menjadi hidup kita sendiri. Makananku, minumanku. Ini artinya fellowship with God. Bersekutu dengan Tuhan. Christ become part of me. Paulus kepada Timotius yang masih muda, saudara, Paulus tahu setan itu menggoda dia. Paulus sudah makin tua. Butuh generasi penerus. Paulus berkata menasihatkan dia, saudara, dalam 2 Timotius 2. Jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Sama. Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar di mana manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Lalu nasihatnya di dalam 2 Timotius 3. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku. Cara hidupku. Pendirianku, kasihku, ketekunanku. Saudara-saudara, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan, itu firman Tuhan. Tetapi engkau yang sudah menjadikan Kristus bagian dari dirimu, tetaplah berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Itulah bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan. Tetaplah berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Engkau sudah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat kepadamu. Ini surat Paulus kepada Timotius. Dan menuntun engkau kepada keselamatan. Iya, saya punya dasar di dalam iman. Tapi bagaimana kau bertumbuh? Kitab suci yang bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Engkau bertumbuh makin kuat di dalam Tuhan. Itu yang menjadikanmu kuat di dalam Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dan melakukan pekerjaan dia. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita kitab suci? Karena dia sudah tidak bisa dilihat. Rasul Paulus dan Petrus sudah tidak bisa dilihat. Kita hanya punya ini. Warisan kepada kita. Yang diturunkan dari surga melalui rasul-rasul itu. Untuk menguatkan kita. Membangun iman kita. Makin hari makin kuat. Jadi kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus membaca buku ini. Setan sangat pandai menipu saudara seperti malaikat terang. Oh, banyak buku lain di luar kitab suci. Baca saja itu. Memang tidak salah saudara. Tapi proporsimu itu harus ini.
Ini yang utamanya. Baru saudara membaca buku yang lain di dalam terang ini. Tidak boleh ini diabaikan lalu membaca buku yang lain, saudara. Meskipun itu buku orang Puritan, buku siapapun itu. Mereka membaca kitab suci. Saudara-saudara, ini buku yang hidup, yang berelasi dengan saudara. Langsung, Kristus sendiri di dalam bentuk tulisan. Berelasi dengan saudara. Menjadi bagian dari hidupmu. Makan firman. Saudara-saudara, jikalau kita merasa dilecehkan oleh setan, kamu taunya hanya Yesus, pikiranmu terlalu sempit. Kamu tidak tahu pengetahuan yang lain, hanya Yesus saja, hanya kitab suci saja. Memang demikianlah jalan menuju hidup. Pintunya sesak, jalannya sempit. Only Christ Jesus. Saudara-saudara, setan sudah mengaburkan banyak orang Kristen dari jalan yang sesungguhnya. Orang Kristen harus membaca semua kitab dalam kitab suci. Tidak ada yang boleh diabaikan. Menjadi makanan, lalu dikunyah di dalam arti dia membaca komentar-komentar, saudara, yang penting untuk dia boleh mengerti. Lalu dia masuk dan dicerna menjadi bagian hidupnya. Perjanjian lama, perjanjian baru, sama. Sehingga jikalau setan menipu kita dengan ayat, no. Itu tidak pernah berkontradiksi dengan ayat yang lain. Saudara-saudara. Kita tahu keseluruhan prinsip karena kita membaca keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah memberikan daftar bacaan itu. Saudara pakai atau tidak? Nanti akhir tahun saya tanya. Ini di awal tahun saya kasih. Saudara-saudara. Bersekutu dengan Tuhan dengan membaca firman dan berdoa. Jangan bilang terlalu sibuk untuk baca firman. Tidak ada itu, saudara. Fellowship with God. Semua orang kudus di sejarah membaca firman itu yang membuat mereka kuat. Semua martir kuat karena tahu Alkitab. Yang kedua, saudara, selain bersekutu dengan Tuhan, itu adalah melatih. Berlatih, saudara. Bagaimana saudara kita bisa kuat di dalam Tuhan itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan Tuhan itu? Selain kita makan firman Tuhan, saudara, kita juga harus melatih kerohanian kita. Bagaimana, saudara? Yudas ayat 20. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara. Artinya bangun itu tetaplah beriman dan hidup kudus. Iman kita dijaga. Dan tekunlah berdoa karena kamu memiliki Roh Kudus. Itu artinya berdoa dalam Roh Kudus. Bukan bahasa yang tidak karu-karuan itu, saudara. Tetapi kamu harus tekun berdoa karena kamu sudah punya Roh Kudus di dalam hatimu yang memimpin, menyempurnakan doamu. Doa kepada Bapa itu hidup yang aktif, minta kekuatan dari Tuhan untuk terus-menerus hidup beriman dan hidup suci. Bagaimana kita mengerjakan ini? Kita mendengar firman, iman bertumbuh supaya apapun yang datang di dalam hidup kita, kita bisa menghadapinya. Bertahan melawan tipu muslihat setan. Banyak orang Kristen sudah mau menyerah. Tetapi Rasul kembali memberikan kekuatan. Latihan iman itu dimulai dengan bertahan di dalam iman yang kita miliki. Ajaran itu dari para rasul. Di dunia ada pencobaan, saudara, tetapi ada pengharapan yang diberikan kepada kita. Dunia yang akan datang, kemuliaan yang menanti kita. Iman menghasilkan pengharapan senantiasa. Hidup di dunia sangat menakutkan, saudara, kalau tidak ada pengharapan. Ada hari depan. Kita tidak sia-sia berusaha. Kita tidak capek jerih lelah melayani. Rela berjuang karena ada sasaran yang jelas. Orang Kristen. Itu saudara-saudara semua melatih imannya. Dengan kita terus maju menuju pengharapan kita. Kalau hidup tidak ada hari depan, saudara, hati kosong. Dia tidak kuat melangsungkan hidupnya. Lihatlah Kristus, beriman kepada Dia. Jangan digeser oleh pasangan hidup.
Saudara-saudara, kita mengingatkan orang-orang Kristen kemana kita membawakan Injil di KKR-KKR. Kamu kalau sudah punya pasangan hidup, jangan tinggalkan imanmu. Artinya cari yang seiman. Atau jangan karena pekerjaanmu kau meninggalkan imanmu. Itu latihan kerohanian. Itu ujian yang Tuhan pakai. Semuanya untuk menguji iman kita. Melatih kerohanian kita bangun. Pilihlah Kristus. Sasarannya jelas. Harapan dunia yang akan datang. Saudara-saudara. Kesulitan sekarang itu tidak selamanya ada. Sebentar lewat. Bertahan di dalam iman. Ada pengharapan. Kita didorong untuk terus melihat ke depan. Maju. Ada kekuatan. Karena ada iman dan pengharapan. Saudara, penulis kitab Ibrani memberikan kepada kita contoh-contoh iman yang luar biasa. Saudara baca pulang ke rumah. Habel. Henoch. Nuh. Abraham. Dan semua para martir. Saudara baca buku itu. Fox. Dunia tidak layak memiliki mereka, saudara. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi mereka telah menang menjaga iman mereka. Berdiri sebagai raksasa iman. Menjadi contoh bagi kita semua. Rahasianya apa, saudara? Mereka kuat di dalam Tuhan. Mengerti kebenaran Tuhan. Di dalam Ibrani 11 dikatakan begini. Musa, karena iman maka dia setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun setelah dewasa. Jadi ada perjalanan. Bagaimana dia berlatih kerohaniannya. Di dalam iman yang sudah dia diberikan oleh Yochebed ibunya. Sejak dia muda. Saudara-saudara. Karena dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ini penting sekali, saudara. Kekayaan yang lebih besar di dalam Kristus lebih besar daripada semua harta Mesir. Itu sebabnya saudara-saudara kita orang yang percaya Yesus bertumbuh beriman kepada dia. Mengarah kepada dia jauh lebih besar daripada kuasa dunia ini. Apapun itu. Harta, wanita. Saudara-saudara. Jangan sampai diganggu oleh setan. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, kepada hidup yang kekal dan bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Dunia itu. Saudara-saudara. Jangan jadi orang Kristen tuh fokus hanya dunia ini, materi yang kelihatan. No, saudara-saudara kita fokus kepada dunia yang tidak kelihatan. Sambil mengerjakan tanggung jawab kita di dunia yang kelihatan. Coba lihat kepada anak Allah Yesus Kristus sendiri yang datang ke dalam dunia kegelapan ini, saudara, yang penuh dosa ini. Tapi Yesus justru datang ke dunia menderita, mati dan mengalirkan darahnya di kayu salib. Bagaimana ia bisa kuat mengajarkan itu, saudara? Sudah berlutut di Getsemani. Kalau boleh cawan ini diambil. Tetapi Tuhan menguatkan dia. Karena apa, saudara? Karena dia tahu dari mana dia datang. Dan kemuliaan yang akan dia terima. Melihat kepada apa yang tidak kelihatan. Berharap. Ini latihan kita, saudara. Melatih. Melihat apa yang tidak kelihatan. Kita tidak bisa merubah keadaan, saudara. Tapi kita bisa hidup penuh kemenangan. Lihatlah Yesus. Teladanilah Kristus. Sama seperti pahlawan iman Musa dan semua yang lain. Apa yang mereka sudah kerjakan menjadi teladan bagi kita. Dunia melihat kita, saudara, bagaimana kita kuat menjadi saksi Tuhan. Lihatlah Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Maka kita akan kuat. Dan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan terus maju. Saudara, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Malah yang jahat akan bertambah jahat, itu firman Tuhan. Bagaimana kita bertahan. Bukan saja bertahan. Tetapi kita berjuang. Hidup berkemenangan, saudara. Dengan melihat kepada Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan kita. Maka ini menuju kepada poin yang terakhir kedua. Yang akan saya bahas, saudara. Selain kuat di dalam Tuhan. Yaitu tetap berdiri. Wah, ini kalimat yang sangat-sangat inti di dalam bagian ini, saudara.
Bukan saja kamu harus kuat di dalam Tuhan. Justru orang yang kuat di dalam Tuhan tetap berdiri. Saudara, di dalam melawan musuh yang tidak kelihatan, selain kita diberi anugerah kekuatan menghadapi dia, juga nasihat Paulus, kita harus tetap berdiri. Ini membawa kita kepada satu fakta, yaitu hidup orang Kristen itu senantiasa di dalam nuansa peperangan. Kita seringkali bicara perang, saudara, di sana-sini, tetapi kita tidak sadar sendiri sedang berperang. Melawan musuh yang tidak kelihatan. Jadi kita jangan sampai melecehkan peperangan rohani, lalu tidak pernah memikirkannya lagi. Kita disadarkan kuasa lawan kita besar. Yohanes di dalam surat yang pertama 5 ayat 19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi kuasa Tuhan sudah diberikan kepada kita untuk melawan kuasa itu. Sehingga kita dipanggil untuk berperang. Coba dengarlah firman Tuhan di ayat ke-11, saudara-saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan bukan saja bertahan, tapi juga berjuang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yaitu roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, tetap berdiri. Dari sekarang sampai di ranjang kematian, tetap mengakui bertahan di dalam iman kita. Maju terus di dalam latihan rohani yang Tuhan berikan. Tetap berdiri, ini nasihat Paulus untuk kita kuat di dalam Tuhan. Panggilan untuk menang di dalam peperangan. Panggilan kepada orang Kristen berdiri. Saudara, ini istilah di dalam militer. Seperti tentara itu, yang selalu siap di dalam keadaan perang. Saudara-saudara, selalu siaga. Jadi apa artinya saudara tetap berdiri ini? Ada dua. Yang pertama saudara, selalu bersiap berperang. Tidak pernah kita menanggalkan saudara perlengkapan senjata Tuhan. Tidak pernah. Selalu ada dan siap berperang. Yang kita harus tanggalkan itu adalah saudara kebergantungan kita kepada tradisi, kepada pengertian duniawi, kepada materi yang di dunia. Itu sama seperti Daud waktu melawan Goliat. Saya akan tanggalkan ini semua. Itu tamengnya Saul. Itu berat. Keberatan semua. Tapi saya akan maju di dalam nama Tuhan. Itu dia. Senjata Tuhan buat dia. Imannya di dalam hati saudara. Dia maju melawan Goliat itu. Ketepel satu. Sama. Setiap orang yang siap berperang itu. Gideon dari 32.000 orang. Kurang 300 orang. Itu andalkan Tuhan saudara. Itu luar biasanya Tuhan. Kamu jangan mengandalkan kuasa diri. Kurangi terus sampai 300. Kamu akan melihat kuasaku bekerja. Saudara-saudara, siapkah hati kita? Beranikah kita maju dengan 300 orang? Beranikah kita maju hanya dengan ketepel satu? Batu yang licin satu? Melawan Goliat-Goliat di dalam hidup kita itu. Melawan Midian-Midian itu. Hati yang berani. Seringkali orang Kristen setelah menjadi Kristen tidak mau kesulitan. Ingin lancar. Lalu menjadi lemah. Kenapa ini terjadi kepada saya? Saudara, orang Kristen menjadi tidak disukai oleh dunia. Karena kita terlalu lemah. Kita jangan memberikan kesempatan untuk kasihan diri, saudara-saudara. Terus pikir kesusahan diri. Tapi cobalah lihat. Kata-kata yang digunakan Paulus. Semua bernuansa perang berdiri. Kita dipanggil untuk berdiri berjuang. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah sebagai orang Kristen itu sebab saudara, kita tidak pernah dipanggil untuk mengasihani diri. Sehingga kita kehilangan kekuatan untuk hidup. Energi menjadi hilang karena kita fokus kepada diri. Lalu melupakan kebaikan Tuhan dan lupa pemeliharaan Tuhan. Setan sangat tertarik mengganggu orang Kristen. Lebih dari orang-orang lain yang tidak percaya. Tetapi firman Tuhan, jangan takut, tetap berdiri. Lawan dia. 1 Petrus 5. Seperti singa yang mengaum-ngaum, lawan dia dengan iman yang teguh. Yakobus juga menasihati yang sama saudara. Lawanlah setan,
maka dia akan lari daripadamu. Kalau kita takut, saudara, kita sudah kalah. Sebagai orang Kristen, sadarlah diri lemah, saudara. Memang kita orang yang lemah. Tetapi juga di satu sisi kita sadar dia kuat. Kita kuat di dalam Tuhan. Maka dia akan tetap berdiri melebihi pemenang. Setan akan selalu berjalan-jalan mengaum-ngaum seperti singa, berusaha menakut-nakuti kita. Tetapi jangan takut, karena dia tidak bisa menyentuh kita. Biarlah dia mengaum, jangan takut. Meskipun kita lemah, tapi di dalam Tuhan kita kuat, tetap berdiri. Yang kedua, saudara-saudara, selain bersiap untuk perang. Yang kedua, dengan segenap hati, ikut Tuhan. Tetap berdiri itu artinya, saudara, sikap kita itu sepenuh hati ikut Tuhan. Hati kita itu tidak mendua. Dunia mau, Tuhan mau. Tidak bisa. Kita lemah, saudara, akan berperang itu. Jangan setengah hati tetapi yakin. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan setan. Kalau kita mengasihi Tuhan tapi tidak menjalankan perintahnya, maka kita adalah pembohong. 1 Yohanes 2 ayat 4. Persahabatan dengan dunia itu berarti permusuhan dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti membenci setan. Itulah tetap berdiri, saudara. Full heart following Christ Jesus. Kita tidak bicara keburukan orang lain. Kelemahan diri itu menghabiskan waktu, saudara. Tetap bangun, tidak tidur, berdiri selalu waspada. Kita berjuang di dalam peperangan Tuhan. Tetap berdiri melawan setan. Pemimpin kita adalah Kristus. Orang Kristen tidak boleh hanya berdoa-berdoa, saudara, tetapi tidak mau bekerja. Orang Kristen juga bukan hanya mengandalkan diri, tetapi lihat faktanya, setan itu ada, kuasanya besar. Dan kita sadar senjata Allah jauh lebih hebat, berkuasa. Maka kita akan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Setan tidak pernah libur. Tuhan kerja, dia juga kerja. Dia terus bekerja, mereka mengikuti orang Kristen, saudara. Memang mereka terus bekerja, tetapi ada harinya di mana dia bekerja begitu luar biasa, saudara. Menyerang kita. Hari yang jahat itu. Dia membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Apakah saudara siap untuk berperang? Itu pertanyaannya, saudara, di akhir khotbah ini. Kalau ia tetap berdiri, cari kuasa Tuhan. Andalkan anugerah dan cinta Tuhan. Ingat Paulus menasehatkan peperangan ini setelah dia bicara relasi dalam keluarga dan di tempat pekerjaan. Itu sebabnya, saudara. Barang siapa yang tetap berdiri dan mau berperang. Barang siapa yang mengalami masalah di keluarga. Cari Tuhan. Berperang. Jangan terus mau ditipu oleh setan. Dia terus membisikkan panah api terus, saudara. Terus saudara dibuat keras hatinya. Tidak mau mengalah. Itu pekerjaan dia. Jikalau saudara terus mendengarkan suaranya, saudara, setan senang. Paulus berkata, kuatlah di dalam Tuhan. Tetap berdiri. Itu sebab mendekat kepada Tuhan. Lawan dia. Rendahkanlah hatimu satu dengan yang lain. Suami merendahkan hatinya kepada istri. Istri merendahkan hatinya kepada suami. Ingat cinta Tuhan. Kuatlah di dalam Tuhan. Tetaplah berdiri. Sama juga, saudara. Siapa yang mengalami masalah di dalam hubungan orang tua yang sudah retak. Sama. Berdirilah. Kuat di dalam Tuhan. Jangan ditipu setan. Terus mengeraskan hati kita. Ditipu dengan segala macam akal yang jahat. Saudara-saudara, mintalah Tuhan juga menjadi saksi di dalam persoalan relasi atasan bawahan. Semua sama, saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan meminta kita kekuatan, iman di dalam Kristus. Untuk kita terus bersandar kepada dia. Tidak mendengarkan suara setan. Dia pandai menipu kita. Bahkan dengan ayat-ayat firman, saudara. Dengan ego-ego kita dimunculkan. Oh saudara, kuatlah di dalam Tuhan. Bersekutu dengan dia tiap hari melalui firman. Bertumbuh di dalam latihan rohani. Mengalami setiap ujian di dalam kemenangan bersama Kristus. Tetap berdiri. Tuhan berkuasa menolong saudara. Karena perjuangan saudara bukan saja melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara.
Itu sebab harus mendekat diri kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Dia. Marilah kita bersiap hidup dalam peperangan. Iman Kristen bukan enak mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi berani merebut apa yang diambil setan. Kita harus berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan. Perang dengan sengit melawan musuh. Maka kita akan mendapat berkat Tuhan itu. Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan tetaplah berdiri. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.